ITF Sunter yang dibanggakan ternyata mangkrak. Anies sembunyi kemana? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sampah yang dihasilkan dari Jakarta dikirim ke Bantar Gebang, Bekasi. Sejak dulu sudah ada wacana untuk membangun pengolahan sampah sendiri. Hal ini terlihat pada Desember 2018 lalu, di mana sudah ada rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah atau Intermediate Treatment Facility atau ITF di Sunter, Jakarta Utara. Melaporkan progres persiapan pembangunan, rencana groundbreaking yang segera dilakukan. Rencana bulan ini juga, kata Hanif, Direktur Pengembangan Jakpro saat itu. ITF Sunter disebut bisa mengolah 2.200 ton sampah per hari dan menghasilkan 35 megawatt listrik. ITF ini dibangun oleh PT Jakpro bekerjasama dengan perusahaan publik yang bermarkas di Finlandia, Fortune Power and Hitoy. Keduanya mendirikan perusahaan patungan bernama PT Jakarta Solusi Lestari. Pembangunan ITF Sunter ini memakan biaya 340 juta dolar Amerika Serikat atau 5,2 triliun rupiah. Akan tetapi entah kenapa, kerjasama ini akhirnya kandas. Fortune Power Hitoy membatalkan kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta. Tidak ada penjelasan pasti kenapa perusahaan tersebut batal kerjasama, kecuali hanya bisa menduga ada kesepakatan. Ada kesepakatan yang tidak menemui titik temu. Dan akhirnya pembangunan ITF pun mandek hingga kini. DPRD DKI pun berencana memanggil Jakpro dan Saranajaya untuk meminta penjelasan. Saya juga tidak mengerti ini kendalanya apa. Ketika sudah ada pemenang, ternyata pemenangnya tidak ada uang. Itu terjadi di Jakpro. Dan kalau tadi dengar paparannya Saranajaya, kemungkinan jalan, tapi belum tahu seperti apa progresnya. Karena itu, hari Senin nanti akan kami panggil untuk rapat kembali, kata Ida. Makanya kalian pasti paham kenapa Anies itu cuma pintar memainkan kata-kata dan memprioritaskan sesuatu yang tidak banyak manfaatnya buat masyarakat. Bagaimana komentar pendukungnya soal ini? Apakah tidak ada yang membela atau bingung gimana cara membela? Ini adalah kelalaian yang cukup fatal. Kerjasama yang dapat terjalin akhirnya kandas, yang akhirnya membuat pembangunan ITF mangkrak. Dan lagi-lagi, tidak ada yang tahu persis apa penyebabnya. Selalu misterius seperti yang sudah-sudah. Bahkan saat ini ada rencana pembangunan ITF menggunakan dana APBD, dan itu pun pergub yang ditekan Anies harus dicabut terlebih dahulu. Pemprov DKI menawarkan pembangunan proyek baru yaitu Reduced Direct Fuel atau RDF, yaitu teknik pengelolaan sampah dengan mengubahnya menjadi bahan bakar. Untuk apa lagi bicara soal RDF, kalau masa jabatan Anies tinggal beberapa bulan lagi, padahal ITF ini bisa jadi bahan kampanye Anies yang lebih hebat, melebihi JIS atau Formula E, tapi diabaikan begitu saja. Padahal beberapa hari lalu, Anies memberikan kuliah tamu di Sciences Po, sebuah perguruan tinggi ilmu politik terkemuka di Paris, Perancis, membahas berbagai problematika di Jakarta. Ini cukup lucu, mengingat Jakarta masih punya segudang masalah, seolah dia tidak tahu apa yang mau diselesaikan. Anies tidak tahu prioritas, manfaat JIS dan Formula E tidak menyentuh kehidupan banyak warga, tapi diprioritaskan. Yang mendesak seperti ITF rumah DP 0 rupiah, normalisasi sungai, semuanya tak jalan alias mandek parah. Banyak pihak yang ditugasi Anies ternyata gagal bekerja dengan baik. Menang tender tapi bisa-bisanya tidak punya uang. Saya tak mengerti gimana nih ceritanya, kok bisa sampai begitu. Mau jalankan RDF pun, kalau modelnya kerjanya masih kayak sekarang, bakal sama saja hasilnya. Ini semua karena tidak becus, baik dari atas hingga ke bawahan. Intinya masyarakat harus paham bahwa JIS dan Formula E adalah prioritas yang paling utama dan dibutuhkan warga Jakarta, bukan tempat pengelolaan sampah, bukan pembangunan rumah terjangkau, bukan normalisasi sungai untuk atasi banjir. Warga tak butuh. Warga Jakarta pendukung Anies lebih butuh JIS yang mendunia, yang dinobatkan sebagai salah satu stadion terbaik di dunia, yang bisa dipakai buat apa saja, baik itu sepak bola, konser, ataupun reunian. Apalagi Formula E, tiket ludes jauh lebih penting. Warga asing yang nonton jauh lebih penting daripada masalah klasik Jakarta yang tak kunjung usai. Kebanggaan ini jauh lebih penting untuk modal 2024 nanti. Bagaimana menurut Anda? Urusan politik, ojo kesusu.
jangan tergesa-gesa pun, meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Menebak arti ojo ke susu yang dikatakan Jokowi saat Rakernas Projo. Ditulis oleh Papa Dimas dari siwar.com. Presiden Joko Widodo menghadiri rapat kerja nasional atau Rakernas Projo kelima yang digelar di Balai Perekonomian Desa atau Balkondes Ngarengogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu 21 Mei 2022 kemarin. Jokowi menyempatkan hadir dalam Rakernas ini di sela-sela kunjungan kerjanya di Muntilan, Kabupaten Magelang bersama Ibu Iriana sejak Jumat lalu. Hadir juga sebagai tamu undangan tokoh nasional yang hadir di kegiatan tersebut, yakni seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, dan Wantimpres Sidarto Danusubroto. Dalam kesempatan itu, ada momen ketika Jokowi menyampaikan sambutan, terdengar pekikan para peserta meneriakan "Ganjar, Ganjar". Mendengar riuh suara relawan peserta Rakernas, Jokowi mengingatkan lagi soal pesannya agar jangan tergesa-gesa. Urusan politik ojo ke susu se, jangan tergesa-gesa, kata Jokowi disambut riuh para peserta Rakernas. Jokowi juga mengatakan, meskipun orang yang akan didukung dalam Pilpres berada di lokasi pembukaan Rakernas 5 Projo, jangan tergesa-gesa, meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, kata Jokowi. Peserta Rakernas seketika langsung gemuruh sebab Ganjar Pranowo hadir dalam acara itu sebagai kapasitas seorang gubernur tuan rumah yang menyambut tamu seorang presiden. Selesai acara, tanggapi pernyataan tersebut Ganjar Pranowo enggan berbicara banyak. Ia hanya mengatakan dirinya hadir untuk mendampingi presiden dalam kegiatan tersebut. "Hawang saya mendampingi presiden," kata Ganjar singkat. Sebab hari ini, presiden melakukan kunjungan kerja di wilayahnya, yakni pembagian baksos bersama Menteri Sosial di Pasar Muntilan Magelang, serta pembukaan Rakernas 5 Projo di Kecamatan Borobudur Magelang. Lalu benarkah mandat Jokowi akan turun ke Ganjar Pranowo sebagai penerusnya? Berbagai analisa dan pengamat politik mengatakan memang ada arah ke sana. Selain ada juga yang mengatakan bahwa Jokowi juga memberikan sinyal mendukung